Go, baby, go, go! Get the What's the matter? Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Sarah, yang saat ini sedang berada di sebuah bar. Gadis ini sedang galau, karena baru saja diputuskan oleh pacarnya, lewat sebuah pesan WhatsApp. Di tengah kesedihannya itu, Sarah dihampiri oleh seorang gadis bernama Nancy. Sosok Nancy yang periang dan apa adanya, membuat Sarah terhibur, dan bisa sedikit melupakan kesedihannya. Sepanjang malam, mereka menari dan tertawa, sembari meneguk minuman keras. Tampak keduanya begitu akrab, meskipun baru kenal beberapa jam yang lalu. Mereka berdua meninggalkan bar tersebut dalam keadaan sempoyongan. Di saat sedang menunggu taksi, tiba-tiba Sarah diculik oleh sekelompok penjahat. Dari sini barulah terungkap bahwa ternyata Nancy mendekati Sarah hanya untuk menjebaknya. Karena ternyata Nancy adalah bagian dari anggota penjahat tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Sarah disekap bersama puluhan gadis lainnya. Semua tawanan ini nantinya akan diperjualbelikan. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama Brian dan Zara. Terlihat keduanya sedang berlatih tinju, yang dimana Brian adalah guru bela diri sekaligus pemilik dojo tersebut. Drop the right hand! Selesai berlatih, Zara langsung ke pengadilan untuk membela kliennya yang bernama Jerry. Ternyata Zara adalah seorang pengacara yang lumayan handal. Dia baru saja memenangkan sebuah kasus sengketa tanah. Jerry sangat senang, kasus sengketa tanahnya sudah selesai. Sebagai ucapan terima kasih, dia akan menghadiahkan sebidang tanah kepada Zara. Have all this now. Yeah. Fine. Anyway, one of Capone's guys had caved in. Sepulang dari kerja, Zara disambut anak gadisnya yang bernama Audrey, sembari memberikan hadiah. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya tersebut. Pretty. Family. Di keesokan harinya, Zara ke sebuah kafe terdekat untuk membeli kopi. Di sana, ada pasangan yang sedang bertengkar, di mana si suami memaki istrinya dengan kata-kata kasar, dan bahkan dia berniat akan memukulnya. Zara yang mengerti hukum, tentu tidak akan diam saja melihat hal itu. Dia meminta pria ini untuk tenang. Bukannya tenang, pria ini malah mengancam Zara dengan senjata api. Hingga dengan terpaksa, Zara memakai cara kekerasan untuk membela diri. Kemudian, Zara menghubungi polisi. Tak lama setelah itu, polisi tiba, dan pria ini pun akhirnya ditangkap. Ternyata, pria ini sudah sering keluar masuk penjara akibat kasus kekerasan terhadap banyak wanita. Brian juga datang untuk melihat keadaan sang istri. One of the best teachers. I saw the surveillance. Had a lot of priors. So, How much longer do you got? Detektif polisi mengucapkan terima kasih kepada Zara. Dia memuji keberanian dan skill bertarung Zara. Sepulangnya ke rumah, Audrey langsung menunjukkan video ibunya yang viral saat di kedai kopi tadi. Bahkan para wartawan berlomba-lomba ingin mewawancarai Zara berkat aksinya di video viral tersebut. Rolling. Check my audio. Going viral. so she's got to get. Can you give us something, anything? Tidak hanya di rumah, di depan kantor tempat Zara bekerja, juga dikerumuni puluhan awak media yang ingin menginterviunya. Namun bukannya senang, entah kenapa, Zara justru malah tampak ketakutan. Are you really my boss or are you prospective clients? Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua mafia bernama Patrick. Ternyata, dialah yang telah menculik para gadis tersebut untuk dijual termasuk Sarah, gadis yang diculik di awal film tadi. Saat makan malam, Audrey mengatakan kalau teman-temannya bersedia ikut berlatih bela diri di dojo Brian, asalkan Zara juga ikut melatih mereka. Awalnya, Zara menolak, tetapi karena Brian terus mendesak, akhirnya ia setuju. Okay. Well, most of my squad. Would like to take your class. You're missing out. Brian merasa ini adalah kesempatan yang baik melatih anak muda bela diri, khususnya perempuan, agar bisa melindungi diri ketika sedang dalam bahaya.
Apalagi akhir-akhir ini, marak terjadi kekerasan dan kasus penculikan terhadap perempuan. Disappearance of Veronica. Right now, To do. Okay, baby. Di balik itu, Patrick tak sengaja melihat berita di TV terkait aksi Zara yang viral tersebut. Mengetahui hal itu, Patrick langsung mengutus seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Zara. Is that right? It's good as done, mate. Di sini, kita masih belum diberitahu apa motif Patrick ingin menghabisi Zara. Di keesokan paginya, seperti biasa, Brian mengantar putrinya ke sekolah, sedangkan Zara baru akan masuk kerja di siang harinya. Ternyata, si pembunuh bayaran sudah sampai di depan rumah Zara dan berencana akan membantainya. Kemudian, secara mengendap ia menyusup ke dalam rumah. Tetapi ternyata, Zara sudah mengantisipasi kedatangan si pembunuh bayaran tersebut. Hingga, aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi. Namun, Zara berhasil membalikkan keadaan. Si pembunuh bayaranlah yang pada akhirnya tewas di tangannya. Tak lama setelah itu polisi pun tiba untuk menganalisa tempat kejadian perkara. Namun, mereka sedikit kebingungan karena motif penyerangan ini tidak terlihat seperti sebuah perampokan, tapi lebih mengarah ke pembunuhan berencana. No, nothing patient to me. Kemudian, detektif menginterogasi Zara, apakah dia punya musuh di masa lalu. Zara menjawab kalau dia tidak pernah merasa memiliki masalah dengan siapapun. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sakit hati dengan Zara, mengingat profesinya yang seorang pengecara. You sure you never met her? Had some sore losers. Nothing in this house that would warrant. Brian meminta detektif untuk merahasiakan kejadian ini dari media, karena dia tidak ingin mental sang anak terganggu dampak dari penyerangan tersebut. What's a bit of background prior to the call? Pada akhirnya, si detektif berhasil melacak identitas asli si pembunuh bayaran, yang ternyata terlibat dengan kelompok mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Si detektif menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Zara dan Brian. Ia sangat yakin penyerangan tersebut bukanlah penyerangan biasa, karena seorang pembunuh bayaran profesional tidak mungkin sembarangan membunuh targetnya. I've had this guy to deal with. We're gonna need a lot more than. Sepulang dari kerja, Zara dihampiri oleh seorang wanita yang ternyata adalah Nancy, anak buah Patrick. Anehnya, Nancy malah memanggil Zara dengan nama Kim. Zara mengatakan kalau Nancy salah orang, namanya bukanlah Kim, tetapi Zara. Namun Nancy bersikeras mengatakan kalau Zara adalah Kim, wanita dengan masa lalu yang menyedihkan. Merasa terganggu, Zara pun menegaskan dengan nada yang mengancam agar Nancy tidak pernah mengganggunya lagi. Kim, it's Zara. Am I now? Leave me the Kejadian demi kejadian yang Zara alami akhir-akhir ini ternyata membuat mentalnya sedikit terganggu. Dan hal itu sangat mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Menyadari akan hal itu, Zara pun meminta maaf kepada sang suami. Namun Brian tidak mempermasalahkannya, dia justru memaklumi. You have every right to be upset. You having to deal with the first time you ever took a human life? Di keesokan harinya, Patrick menugaskan Nancy mengeluarkan beberapa orang sandera untuk dijual. Di kantor polisi, detektif menugaskan anak buahnya untuk meringkus kelompok Patrick yang akan melakukan transaksi perdagangan manusia. Dia menugaskan anak buahnya menyamar sebagai pembeli atas bantuan seorang germo. Di keesokan harinya, saat akan melakukan transaksi, tangan kanan Patrick langsung membantai polisi yang menyamar tersebut. Patrick, I want to talk to you guys. son, I want you to talk to you. Karena ternyata, si germo yang ditugaskan oleh si detektif merupakan anak buah Patrick. Alhasil, polisi kembali gagal melacak keberadaan kelompok mafia tersebut. I could have turned you in. Beralih ke Zara, setibanya di kantor, dia malah dikejutkan dengan kemunculan dua orang anak buah Patrick yang berniat ingin menangkapnya. Hingga, aksi baku hantam pun terjadi di sana. Namun sesuai prediksi, Zara dapat dengan mudah membantai mereka semua. Di tempat lain, Brian yang sedang dalam perjalanan menjemput putrinya, tiba-tiba dicegat oleh sekumpulan orang bersenjata api. Brian berusaha melarikan diri, namun sialnya, mobilnya malah terperosok ke tepi jalan. Tak
Tak ada pilihan lain, Brian pun lantas menyuruh putrinya berlari ke tengah hutan. Sialnya, Audrey berhasil ditangkap, sementara Brian dihantam di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Brian sudah berada di ruangan rumah sakit. Di sana juga sudah ada Zara dan detektif polisi. Brian lantas memberikan keterangan mengenai kejadian yang telah dia alami, yang dimana putrinya diculik sekumpulan orang bersenjata api. Menanggapi itu, detektif langsung menginterogasi Zara tentang siapakah dia sebenarnya. Kenapa dalam seminggu ini, keluarga Zara dan Brian diserang oleh sekumpulan penjahat, termasuk pembunuh bayaran. Detektif meyakini ada motif balas dendam di balik semua kejadian penyerangan ini. Is this you? You've been attacked. My main concern right now. Namun, di saat Zara akan menjawab semua pertanyaan si detektif, tiba-tiba dia dicegat oleh Brian. Brian mengajak sang istri untuk mencari putrinya, berbekalkan skill bela diri mereka yang mumpuni. Karena jika hanya mengandalkan polisi yang lamban, bisa-bisa putri mereka keburu mati di tangan para penculik tersebut. Di saat akan beranjak pergi, Zara pun akhirnya jujur kepada Brian, di mana ialah yang menjadi penyebab putri mereka diculik. Semua ini berawal dari masa lalu Zara, di mana saat berusia 19 tahun, dia diculik oleh Patrick. Zara adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri saat akan dijual. Selama ini, Zara mengira kalau Patrick sudah mati, karena dia sendiri yang menembaknya. Mengetahui semua ini, Brian tampak sedikit kecewa. Ia merasa telah dibohongi oleh istrinya sendiri selama belasan tahun. Di tempat lain, Patrick dibuat murka oleh salah seorang anak buahnya yang berusaha memperkaos seorang sandera yang masih periwi. Tanpa ampun, ia pun membantai anak buahnya tersebut. Karena hari sudah malam, Brian dan Zara memutuskan istirahat dan baru akan melanjutkan pencarian di keesokan hari. Namun pada tengah malam, saat Brian tertidur lelap, diam-diam, Zara pergi untuk menemui Nancy. Come in. I need. Akhirnya, mereka berdua bertemu. Ternyata Nancy adalah salah satu korban yang berhasil selamat bersama dengan Zara. Zara meminta bantuan Nancy untuk mencari keberadaan putrinya, yang saat ini diculik oleh Patrick. Zara bertanya, apakah Nancy tahu di mana alamat markas ketua mafia tersebut? Tanpa ia sadari, kalau Nancy sudah menjadi bagian dari kelompok mafia Patrick. I don't understand. Get down! Lalu tiba-tiba, Patrick dan semua anak buahnya muncul, sembari menodongkan senjata. Dari sini, akhirnya Zara tahu kalau Nancy terlibat dalam penculikan putrinya. Kemudian, Patrick menyuruh semua anak buahnya untuk membawa Zara ke markas. Sementara dia akan pergi lebih dulu dengan mobilnya. Ketika Zara akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba Brian muncul dan menghajar mereka semua. Setelah mereka semua tumbang, Brian dan Zara lantas menangkap Nancy. Di keesokan harinya, Zara menghubungi tangan kanan Patrick untuk membuat pertukaran antara Nancy dan Audrey di sebuah tempat. Come and get me! Singkat cerita, mereka pun bertemu, dan pertukaran pun dilakukan. Pada waktu yang bersamaan, Patrick turun dari mobil, dan langsung menyuruh semua anak buahnya untuk membantai Brian dan Zara. Beruntung Zara dan Brian sudah mengantisipasi hal ini. Mereka berdua sudah meminta bantuan Jerry untuk menjaga mereka dari jauh selama pertukaran berlangsung. Jerry adalah klien Zara, tuan tanah yang juga seorang pemburu profesional, yang pastinya memiliki skill menembak dari jarak jauh. Dengan bantuan Jerry, mereka berhasil memukul mundur kelompok Patrick. Setelah itu, Zara menyuruh Brian membawa Audrey, sembari meminta bantuan polisi. Sementara dirinya akan mengejar kelompok Patrick yang masih tersisa. Singkat cerita, Zara berhasil membuat posisi Patrick dan Nancy terpojok. Di sini, Patrick berusaha merayu Zara bergabung dengan kelompoknya, menggantikan posisi Nancy. Mendengar hal itu, Nancy pun menjadi kecewa dan marah. Ia pun berniat akan menghabisi Patrick. Namun, tangan kanan Patrick berhasil menghabisi Nancy dari arah belakang. Lalu dengan sigap, Zara menghabisi si tangan kanan. Kini yang tersisa hanya Patrick seorang diri.
Namun di saat Zara bersiap akan menghabisi Patrick, Brian dan detektif muncul untuk mencegatnya. Brian meminta Zara untuk menyerahkan Patrick ke polisi saja. Namun Zara kembali teringat akan semua perbuatan kejam Patrick terhadap dirinya di masa lalu. Tanpa berpikir dua kali, Zara langsung membantai Patrick dengan menghujaninya tembakan berkali-kali. Setelah Patrick dan kelompoknya tewas, sindikat penculikan ini pun akhirnya terbongkar ke publik. Sarah dan semua sandera berhasil diselamatkan dan dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Pihak kepolisian berterima kasih kepada Zara dan Brian, berkat bantuan mereka, kelompok mafia penculikan paling diincar polisi pada akhirnya berhasil dibasmi. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.